Seorang juru parkir liar meronta hingga harus digendong paksa polisi karena menolak diamankan saat menjaga lahan parkir di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Razia digelar menyusul viralnya video seorang pengunjung yang terkejut dimintai tarif sebesar Rp60.000 untuk jasa parkir liar. Seorang juru parkir liar ini meronta saat diamankan petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang di kawasan Blok G Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ia menolak diamankan, namun petugas terpaksa menggendong juru parkir liar ini. Petugas juga mengamankan 4 juru parkir liar lainnya yang juga tengah menjaga lahan parkir liar. Dari tangan mereka, polisi mendapati uang tunai hampir Rp600.000 hasil menjaga lahan parkir liar. Perharinya, juru parkir liar mengaku mampu meraup penghasilan hingga Rp500.000 dengan tarif parkir sebesar Rp30.000 hingga Rp50.000 untuk kendaraan roda 2 dan 4. Uang tersebut kemudian disetorkan kepada seseorang. Sayangnya polisi mengaku kesulitan memproses keluhan masyarakat lantaran tidak adanya korban yang membuat laporan resmi. Berapa setoran? Ada yang? Nggak nentu. Berapa biasanya? Kadang 500, kadang 400 lebih. Sehari 500.000? Ya. Lu dapat berapa sehari? Saya dikasih 100.000, itu udah bersih, udah makan, udah apa Pak? Berarti minimal 500.000 per hari? Iya. Ya, yang jelas kita melakukan pengamanan terhadap beberapa petugas parkir. Kita nanti akan kita akan interogasi, kita tanya apa-apa yang sudah dilakukan. Memang menjadi kendala kita kadang-kadang adalah ketika kita mengamankan begini, kendala kita di korban itu. Korban tidak melakukan pelaporan. Yang kemudian kadang-kadang kita temukan pelakunya, korbannya ada, korbannya nggak mau ribet, nggak mau melanjutkan laporan ini karena memang mereka menganggap terlalu urusannya panjang gitu. Guna diperiksa lebih lanjut, kelima juru parkir liar tersebut kemudian dibawa petugas ke Polsek Metro Tanah Abang. Sementara itu, petugas mengimbau bagi para pengunjung yang ingin berbelanja di Pasar Tanah Abang agar menggunakan lahan parkir resmi yang telah disediakan. Sebelumnya, video seorang wanita pengunjung Pasar Tanah Abang yang dikenai tarif parkir tinggi beredar dan viral di masyarakat. Korban terkejut karena dimintai tarif sebesar Rp60.000 untuk jasa parkir liar kendaraannya. Pemirsa, pasca video viral oknum dokter kandungan yang melakukan pelecehan terhadap pasien di Garut, Jawa Barat, Ketua DPRD Garut akan memanggil Dinkes Garut dan meminta keterangan. Pasca video viral oknum dokter kandungan yang melakukan pelecehan terhadap pasien di sebuah klinik di Garut, Jawa Barat, Ketua DPR Garut akan memanggil Dinas Kesehatan Garut untuk meminta keterangan terkait kasus tersebut. DPRD Garut meminta Dinas Kesehatan Garut untuk lebih selektif dalam mengeluarkan izin praktek dokter. Selain itu, DPRD Garut juga meminta Dinas Kesehatan memberikan pembinaan kepada dokter serta tenaga medis agar dapat menjalankan tugas secara profesional. Ini harus jadi tanggung jawab bersama kan, saya tadi sudah bilang bahwa harus ada pembinaan dari Dinas Kesehatan nanti untuk memberikan arahan-arahan terkait pelayanan, ya kan? Ini sudah kelewatan kalau memang sudah terbukti nanti. Ini harus ada tindak lanjut yang lebih tegas untuk para petugas, khususnya mungkin di puskesmas atau DPRD bisa memanggil dinas? Jelas bisa. Nanti kita panggil supaya dinas melakukan pembinaan ke bawah dokter ataupun perawat dan lain sebagainya. Sementara itu, pasca video viral tersebut, klinik tempat pelaku praktek masih memajang nama sang dokter di papan informasi klinik yang berada di depan gedung klinik. Sebelumnya beredar video dugaan pencabulan yang dilakukan oknum dokter kandungan terhadap pasiennya di Garut, Jawa Barat. Aksi tersebut terekam kamera CCTV ruang praktek sang dokter. Pasca viral, menurut pengurus klinik, sang dokter sudah tidak bertugas di klinik tersebut. Aksi tidak terpuji tersebut diduga terjadi pada tahun 2024 lalu.
Dari Garut, Jawa Barat, Solihin, iNews melaporkan. Sementara itu, dokter yang diduga mencabuli pasiennya saat pemeriksaan kandungan di sebuah klinik di Garut telah ditangkap. Pemerintah memastikan akan memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada korban. Dokter yang diduga mencabuli pasiennya saat pemeriksaan kandungan berhasil ditangkap jajaran Polres Garut, Jawa Barat. Pelaku pun langsung diperiksa intensif oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Garut. Hingga kini ada 2 korban yang sudah melaporkan perbuatan pelaku. Kebetulan pelapor ini datang, dengan adanya viral itu, ada salah satu korban yang datang ke kantor untuk melaporkan perbuatan yang bersangkutan. Ya, akhirnya kita terima dan kita dalamin atas laporan tersebut dan kita sudah amankan. Yang jelas kita sudah amankan untuk diduga pelaku sudah kita amankan, dan kita untuk dokter inisial MSF ini sudah kita amankan di Polres Garut dan saat ini dalam pemeriksaan intensif. Sementara itu, sebelum penangkapan, polisi sempat mendatangkan klinik tempat pelaku beraksi. Namun pelaku sudah tidak lagi bekerja di klinik ini. Polres Garut pun hingga kini terus membuka posko pengaduan dan meminta masyarakat yang menjadi korban untuk melapor. Pemerintah pun akan terus memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada korban. Berkoordinasi juga dengan unit P3A kami yang berada di sana, sudah sejauh mana yang dilakukan, kemudian upaya yang bisa kita lakukan paling cepat adalah melakukan perlindungan terhadap korban, apa yang dibutuhkan, pemulihan psikologisnya dan sebagainya. Kalaupun perlu bantuan hukum, kami bisa membantu mengkoordinasikan, tetapi itu sebetulnya bukan wilayah kami, tapi akan melakukan. Sebelumnya, video dugaan pencabulan yang dilakukan oknum dokter kandungan terhadap pasiennya beredar viral di Garut. Aksi dugaan pencabulan terekam dari kamera CCTV ruangan. Saat ini pelaku sudah tidak bertugas di klinik ini. Video pun diduga direkam pada tahun 2024 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Video dugaan pencabulan oknum dokter kandungan terhadap pasiennya mencuat di Garut. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni memberikan ultimatum kepada Polres Garut agar menangkap pelaku dalam waktu 1 kali 24 jam. Sebuah video dugaan pencabulan yang dilakukan oknum dokter kandungan terhadap pasiennya di sebuah klinik viral di Garut. Aksi dugaan pencabulan terekam kamera CCTV ruang praktek sang dokter. Pasca viralnya video dugaan tindakan asusila tersebut, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni memberikan ultimatum kepada Polres Garut agar menangkap pelaku dalam waktu 1 kali 24 jam. Sisi penegakan aturan hukumnya Polres Garut yang tahu. Mestinya sih sama, nggak perlu lagi penyelidikan lah, ini jelas depan mata kok. Nggak perlu Komisi 3 untuk mengawal. Nggak perlu, ini depan mata, nggak perlu. Tapi kalau dia lambat, 1 kali 24 jam ini dokter nggak ketangkep, saya minta Kapolri Polres Garut ganti. Sementara Dinas Kesehatan Garut tengah menyelidiki apakah video yang viral adalah kasus baru atau lama. Karena tahun lalu seorang dokter bernama Dr. Syafril yang berdinas di rumah sakit pemerintah dilaporkan terkait kasus pencabulan. Namun sejak 2024 akhir kontraknya telah dihentikan dan tidak lagi bekerja di pemerintah. Kasus yang memang sudah lama sebetulnya ya, di tahun 2024. Tapi memang untuk pastinya nanti saya mungkin akan klarifikasi lagi dan cek lagi ya ke dokumen-dokumen yang waktu itu masuk ke Dinas Kesehatan. Sementara pihak klinik tempat praktek oknum dokter kandungan tersebut angkat bicara. Oknum dokter kandungan itu berpraktik selama 2 tahun, namun saat ini telah mengundurkan diri dari klinik. Kalau dokternya memang sudah tidak praktek di sini lagi, kalau untuk lanjutnya apa ada tuntutan atau sebagainya, kami akan koordinasikan juga dengan pihak hukum. Oke. Kalau dokternya nggak bekerja di sini, udah tidak bekerja, karena memang ada kasus itu, atau memang dia mengundurkan diri atau seperti apa? Sudah mengundurkan diri sih dari awal. Hingga kini, Dinas Kesehatan Garut menyatakan terus menyelidiki video yang viral adalah kasus baru atau lama. Sementara lokasi kejadian, Dinkes menyebut tidak terjadi di rumah sakit pemerintah.
Dari Garut, Jawa Barat, Solihin, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Sore bersama saya Camar Haenda. Dokter yang diduga mencabuli pasiennya saat pemeriksaan kandungan berhasil ditangkap jajaran Polres Garut, Jawa Barat. Pelaku pun langsung diperiksa intensif oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Garut. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan Kasih Humas Polres Garut, Ibda Susilo Adi. Selamat sore Pak Adi. Selamat sore. Baik Pak Adi, izin mengkonfirmasi apakah benar bahwa korban pelecehan ada lebih dari 1 orang? Sampai saat ini untuk yang sudah melaporkan ke Polres Garut sebanyak 2 orang. Oke, baik 2 orang. Apakah mengalami pelecehan yang sama atau seperti apa Pak tindak lanjutnya? Untuk modusnya hampir sama. Oke, artinya yang bersangkutan ini meraba bagian sensitif dari korban yang tidak seharusnya, begitu Pak? Iya, betul Pak. Oke, terkait dengan video yang viral di media sosial Pak, apakah ini polisi sudah berhasil mengidentifikasi korbannya siapa, kemudian juga apa nantinya akan dilakukan oleh pihak kepolisian seperti apa Pak? Untuk yang di video viral tersebut masih dilakukan pencarian oleh pihak kami. Untuk yang 2 orang ini bukan dari video viral tersebut. Baik, Pak Adi, apa status hukum dari dokter MSF saat ini? Apakah sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan atau seperti apa Pak? Sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi masih dalam pemeriksaan. Oke, masih dalam pemeriksaan ya Pak ya. Ini akan aksi dugaan pencabulan ini terjadi di sebuah klinik swasta. Nah, apakah klinik tersebut masih beroperasi dan apakah ada pengawasan atau penyegelan dari pihak kepolisian Pak? Untuk klinik tersebut masih beroperasi, sedangkan pelaku tersebut sudah 3 bulan tidak berpraktek lagi di klinik tersebut maupun di wilayah Garut. Oke, baik. Pak, ini yang menjadi pertanyaan dari masyarakat bahwa adanya CCTV di dalam ruangan yang seharusnya itu kan menjadi ruang privasi, Pak. Apakah sebetulnya SOP dari dokter begitu yang Anda ketahui seperti apa, Pak? Apakah diperbolehkan ada CCTV di dalam ruangan meskipun hal tersebut dijadikan barang bukti? Untuk CCTV tersebut masih dalam pendalaman pihak Satreskrim Polres Garut. Saat ini Polres Garut masih fokus kepada pemeriksaan terhadap para saksi, korban, dan juga diduga pelaku. Baik, Pak Adi, ini kami mendapat informasi bahwa Polres Garut ini membuka layanan aduan. Bisa dijelaskan seperti apa mekanismenya dan bagaimana korban bisa melapor dengan aman, Pak? Mengingat mungkin saja bisa lebih dari 2 orang atau bertambah, Pak. Ya, betul. Kami dari Polres Garut membuka posko pengaduan di Polres Garut apabila ada yang menjadi korban agar melaporkan ke Polres Garut. Kerahasiaan akan kami jamin dan akan kami berikan perlindungan dengan sepenuhnya. Kemudian juga kami membuka layanan melalui nomor WA dengan nomor 081 113 404040. Silakan melapor ke nomor tersebut atau silakan langsung datang ke Polres Garut. Oke, bisa datang atau bisa menghubungi dari nomor yang Anda sebutkan tadi ya Pak ya. Pak Adi, apakah langkah yang diambil oleh Polres Garut seperti yang Anda sampaikan tadi untuk menjamin keamanan dan juga kerahasiaan dari korban, mengingat saat ini kasus pelecehan menjadi sorotan masyarakat? Untuk rahasia dari pelapor kami jamin karena kami sudah menyediakan ruangan khusus di unit PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak, Satreskrim Polres Garut. Dan juga apabila melalui nomor WA tadi, kita bisa jemput bola dengan mendatangi dari rumah korban. Oke, baik. Pak Adi, izin saya mengkonfirmasi apakah video berdurasi 53 detik yang beredar di media sosial tersebut ini bisa dijadikan barang bukti utama atau bagaimana cara memproses verifikasi keaslian dari video tersebut, Pak? Saat ini juga hal tersebut masih didalami oleh pihak Satreskrim Polres Garut karena Satreskrim Polres Garut masih melakukan pemeriksaan kepada para saksi, resepsionis, dan semua yang berhubungan dengan kasus tersebut.
Baik, Pak Adi, apakah ada koordinasi yang dilakukan bersama dengan IDI atau juga Dinas Kesehatan terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik medis yang dilakukan oleh dokter MSF ini? Betul, kita melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, dengan IDI, bahkan dari Kementerian Kesehatan sudah menurunkan majelis disiplin profesi, karena dalam Undang-Undang Nomor Pasal 308 Undang-Undang Kesehatan dijelaskan bahwa ketika tenaga medis dalam melakukan profesinya diduga ada tindakan pidana, harus mendapatkan rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi. Oke. Saat ini Majelis Disiplin Profesi itu sudah berada di Polres Garut dan melakukan pemeriksaan bersama dengan Satreskrim. Baik, Ibda Susilo Adi, Kasih Humas Polres Garut. Pak Adi, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan. Kita harapkan kasus ini bisa diusut tuntas dan juga transparan. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menunjuk 4 jaksa penyidik untuk menangani kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh dokter residen PPDS Priguna Anugrah Pratama terhadap pasien dan keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menunjuk 4 orang jaksa untuk menangani perkara dugaan pemerkosaan yang dilakukan dokter residen PPDS Priguna Anugrah Pratama terhadap pasien dan keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Selain itu, pihaknya telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari penyidik Reskrim Polda Jawa Barat terkait dengan perkara tersebut pada akhir Maret 2025. Berkas laporan segera diteliti ke 4 jaksa yang telah ditunjuk. Kemudian hasilnya akan disampaikan dalam beberapa hari berikutnya. Kejati telah menunjuk 4 orang jaksa untuk menangani perkara tersebut, di mana dari 4 orang jaksa tersebut ada jaksa perempuan yang ditugaskan dalam tim tersebut. Terkait hal tersebut, itu nanti dilihat dari persidangan, tetapi menurut hukum acara, karena perkaranya kesusilaan, sidangnya akan digelar secara tertutup. Sebelumnya, Polda Jawa Barat telah menetapkan tersangka terhadap Priguna Anugrah Pratama, dokter residen peserta PPDS yang diduga memperkosa keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan. Pemirsa, Universitas Padjadjaran menghormati keputusan Kementerian Kesehatan yang membekukan program PPDS dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Pihak kampus telah meminta Fakultas Kedokteran evaluasi internal. Pihak Universitas Padjadjaran menghormati keputusan Kementerian Kesehatan yang membekukan program PPDS antara Universitas Padjadjaran dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Pihak kampus menegaskan bahwa program PPDS yang dihentikan sementara hanya di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Sementara untuk program PPDS antara Unpad dengan rumah sakit lain tetap berjalan. Meski demikian, Universitas Padjadjaran juga akan mengevaluasi Fakultas Kedokteran Unpad agar tidak ada lagi dokter PPDS yang melanggar aturan dan etik. Kami menghargai keputusan dari Kemenkes karena ini semua adalah demi terselenggaranya pendidikan yang lebih baik. Namun mungkin yang dimaksud tentu bukan menghentikan pendidikan, tetapi menghentikan rumah sakit sebagai tempat pelayanan pendidikan. Karena kan sebetulnya kalau menghentikan pendidikan itu harus dilakukan oleh universitas, oleh fakultas. Jadi Kemenkes dalam hal ini tentu akan menghentikan Rumah Sakit Hasan Sadikin sebagai tempat pendidikan spesialis anestesi FK Unpad untuk sementara. Jadi tentu ini akan kami sikapi dengan baik dan ini juga merupakan salah satu upaya untuk mereka ke depannya. Dan juga nanti harapannya nanti ada juga semacam tindak lanjut tentu dari kedua belah pihak agar penghentian ini juga dapat menjadi sesuatu yang baik untuk kedepannya.
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan membekukan program PPDS antara Unpad dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Pembekuan itu berlangsung selama 1 bulan saat evaluasi dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Kita akan freeze dulu anestesi di fakultas saya untuk lihat kekurangannya yang mana. Kita terjadi sambil jalan freeze dulu kita anestesi peding kita mau mengasah dari Kemenkes yang benar-benar baru sehingga dia kasih ketiga ini kan bisa dicegah. Ini kan masalah jiwa. Nah, sekarang Kemenkes akan mewajibkan semua yang mau masuk harus tes. Pembekuan program ini buntut dari kasus pemerkosaan yang dilakukan oknum dokter PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Total ada 3 orang korban yang diperkosa pelaku yang juga dokter anestesi ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, psikolog forensik Reza Indragiri mengungkapkan, selain pelaku yang harus bertanggung jawab, pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas peristiwa pencabulan dokter residen terhadap keluarga pasien. Keduanya harus diproses secara simultan agar keresahan masyarakat dapat terobati. Nah, sudah barang tentu kalau kita bicara pertanggungjawaban berarti ada paling tidak 2 pihak itu yang harus memberikan pertanggungjawaban atas terjadinya peristiwa yang menakutkan sekaligus menyedihkan ini. Dari dimensi individu sudah barang tentu ada pertanggungjawaban pidana, ada pertanggungjawaban etik yang harus ditegakkan. Sementara dari sisi organisasi, ya kita tidak melulu bicara tentang keterkaitan dengan peristiwa perkosaannya atau kekerasan seksualnya, tapi barangkali keterkaitan dengan kelalaian, mismanagement, bagaimana obat bius bisa keluar bukan untuk kepentingan pengobatan pasien dan seterusnya. Nah, paling tidak 2 pihak itu yang harus memberikan pertanggungjawabannya, yaitu individu, si oknum dokter, dan organisasi. Organisasi kalau kita rincikan lagi siapa? Ya paling tidak dari pihak rumah sakit, mengingat TKP-nya ada di rumah sakit. Instrumen kejahatan atau sumber daya yang digunakan oleh si pelaku juga besar kemungkinan datang dari rumah sakit. Obat biusnya, ruangannya, ranjangnya, dan seterusnya itu datang dari pihak rumah sakit. Nah, sekali lagi, berarti memang sudah 2 faktor ini, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik, menggiring kita untuk sampai pada sebuah simpulan 2 pihak, individu dan organisasi, spesifik rumah sakit harus memberikan pertanggungjawabannya atas terjadinya peristiwa ini. Selain kepala daerah, menteri-menteri Kabinet Merah Putih pun bergantian berkunjung ke kediaman Joko Widodo. Para menteri menyatakan pertemuan hanya merupakan silaturahmi dan membantah isu matahari kembar yang muncul. Meski tak lagi menjabat, Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih dikelilingi sejumlah pejabat di pemerintahan Prabowo Gibran. Bertajuk silaturahmi, sederet menteri berdatangan ke rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Eksistensi pengaruh Jokowi terungkap setelah sejumlah menteri masih menganggap Jokowi sebagai pemimpin. Silaturahim sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya. Apa aja Pak yang diobrolin Pak? Ya, kesehatan dan sebagainya. Saya sehat, beliau sehat, dan minta arahan-arahan. Banyak sekali saya harus belajar dulu. Apa aja Pak arahannya Pak? Ya, arahan untuk kemajuan dalam memimpin KKP. Silaturahmi karena Pak Jokowi kan buat saya, jadi saya sama Ibu silaturahmi, mohon maaf lahir dan batin, ya doain supaya Pak Presiden Bapak Ibu sehat karena sudah masih jadi Menteri Kesehatan kan. Kalau Pak Jokowi sehat kayak gini kita senang. Apalagi kalau Pak Jokowi nanti umurnya sampai 80, 90, 100, insya Allah kita lebih senang lagi. Artinya Menteri Kesehatannya sehat sih.
Fenomena banyaknya Menteri Kabinet Merah Putih yang sowan ke Jokowi menimbulkan beragam tafsir. Apalagi silaturahmi dilakukan saat Presiden Prabowo melawat ke 5 negara di Timur Tengah. Politisi PKS Mardani Alisera menyebut bahwa silaturahmi merupakan hal yang baik, namun ia mewanti-wanti terjadinya matahari kembar. Namun Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah pernyataan Mardani Alisera. Bahlil menyatakan bahwa semua Menteri Kabinet Merah Putih berada di bawah komando Presiden Prabowo. Jangan lagi ada pertanyaan tentang konsolidasi ke yang lain. Konsolidasi kami kepada Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran. Menteri ini sekarang semuanya di bawah perintah dari Pak Presiden Prabowo. Titik. Sedangkan Ketua DPR RI Puan Maharani ikut merespon adanya isu matahari kembar. Puan menegaskan bahwa presiden saat ini adalah Prabowo Subianto. Matahari kembar, presiden saat ini Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu Presiden Prabowo Subianto akan mengumpulkan semua menterinya usai kembali dari lawatan ke negara-negara Timur Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih mengunjungi Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Fenomena tersebut menimbulkan beragam tafsir. Dan untuk membahas selengkapnya telah bergabung bersama kami Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia, Profesor Karim Suryadi. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Camar. Baik, Prof, ini tentunya sangat mengundang perhatian masyarakat berkaitan dengan adanya dua matahari seperti yang disebutkan ataupun juga beredar di masyarakat. Ini secara ilmu komunikasi politik banyaknya menteri yang sowan ke Jokowi. Bagaimana Anda melihat fenomena ini? Yang pertama menurut saya bukan matahari kembar ya. Jadi analogi antara Prabowo dan Jokowi itu seperti matahari dan bulan. Nanti saya jelaskan mengapa begitu. Tetapi secara umum saya tidak aneh melihat ini. Kenapa? Karena ketika bersilaturahmi, bertemu menjadi mode umum, maka ketika seseorang bertemu dengan siapa itu tidak aneh. Justru yang aneh adalah ketika orang tidak mau bertemu atau tidak mau bersilaturahmi ketika orang-orang bersilaturahmi, itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya adalah mungkin mengapa pamor Jokowi tidak turun meskipun dia sudah lengser. Nah, menurut saya ini bisa dijelaskan dari 3 fenomena. Yang pertama, terkait dengan tipe kepemimpinan Jokowi. Dalam teori komunikasi politik ada 2 tipe yang umum. Pertama ada tipe pisang, kedua ada tipe beringin. Tipe pisang itu pohonnya pendek, tapi melahirkan banyak tunas. Tunas pemimpin. Sebaliknya tipe beringin, tinggi tumbuh menjulang, tapi ia tidak melahirkan tunas-tunas. Nah, menurut saya Jokowi adalah paduan dari keduanya. Dia mirip dengan pohon bambu. Dia tinggi menjulang, sampai semua partai, hampir semua partai di bawah pengaruhnya, dan melahirkan tunas-tunas pemimpin. Bahkan ada tunas biologis yang menjadi pemimpin. Dan ketika orang melihat tunas biologis itu, sontak teringat bapaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pola hubungan Jokowi dan Prabowo, baik sebelum maupun sesudah Prabowo menjadi presiden. Ini yang saya gambarkan tadi, hubungan antara matahari dengan bulan. Ketika Jokowi menjabat dan Prabowo sedang mengikuti kandidasi, Jokowi menjadi mataharinya, Prabowo menjadi bulannya. Dan ketika Jokowi sudah lengser, Prabowo menjawab menjadi presiden, Prabowo mataharinya, Jokowi bulannya. Kita tahu bulan itu tidak mengeluarkan cahaya, dia hanya menerima pantulan cahaya matahari. Mengapa begitu? Kita lihat dalam beberapa kesempatan Prabowo bertemu dengan Jokowi, bahkan dalam bulan-bulan terakhir, Prabowo menyiapkan panggung untuk Jokowi, baik ketika retret di Magelang maupun ketika peresmian Danantara. Jadi, Prabowo memelihara plasenta politik Jokowi sehingga ia tidak benar-benar hilang dari memori publik. Yang ketiga, ini apa yang dikerjakan oleh Jokowi sendiri ketika dia lengser ke Prabon. Kita tahu, ketika Jokowi lengser ke Prabon, ia tidak benar-benar madeg pandito. Ia masih memelihara public window. Dalam beberapa kesempatan yang menarik perhatian publik, ia tampil. Bukan hanya dalam kampanyenya Lutfi, tetapi dalam event bahkan untuk timnas berhadapan dengan
timnas negara asing pun Jokowi ditanya, wartawan masih menguntit Jokowi, dia masih menjadi media friendly. Jadi menurut saya 3 sebab komposit itulah yang menyebabkan mengapa Jokowi tidak pernah benar lungsur pengaruhnya. Karena ada plasenta politik yang dipelihara, baik sebagai buah kepemimpinan dia, dipelihara oleh Prabowo maupun dipelihara oleh Jokowi itu sendiri. Oke, Prof, ini cukup menarik perumpamaan yang Anda sampaikan, bukan 2 matahari kembar, namun bagaikan matahari dan juga bulan. Saya ingin bertanya lantas bagaimana dengan tanggapan Anda berkaitan dengan dampak penyebutan Jokowi sebagai bos yang disebutkan oleh 2 menteri aktif berkaitan dengan kepemimpinan Presiden Prabowo. Apakah ini memiliki pengaruh yang signifikan atau hal tersebut sah-sah saja? Menurut saya itu konsekuensi dari keputusan Prabowo untuk mengangkat menteri mantan Jokowi gitu ya. Mereka katakan itu kan bos saya ketika Jokowi menjadi presiden, mereka menjadi menteri. Nah, karena Prabowo itu pemimpin yang mengikuti jejak, maka saya akan yakin secara manusiawi loyalitas para menteri mantan era pemerintahan Jokowi yang kemudian diangkat kembali ketika Prabowo menjadi presiden, saya yakin loyalitasnya tidak akan hilang sama sekali gitu ya. Selain karena tuntutan budaya Indonesia, menghormati mantan, menghormati senior gitu ya. Bahkan itu diperlihatkan oleh Prabowo sendiri. Kita tahu berkali-kali Prabowo mengatakan, Jokowi kan mantan, atasan saya pengalamannya banyak, pengabdiannya tinggi, maka wajar kalau saya hormat. Kalau pemimpinnya seperti itu, apalagi anak buahnya. Jangan lupa, demokrasi itu bisa berkembang, bisa terkikis dari puncaknya gitu ya. Kalau puncaknya sudah menunjukkan hormat dan patuh santun seperti itu, akan diikuti oleh para menterinya. Jadi menurut saya, apapun yang terjadi dan dilakukan oleh menterinya, itu adalah terjemahan, tafsir lugas atas sikap yang diperlihatkan oleh Presiden Prabowo terhadap Joko Widodo. Oke, Prof Karim, artinya Anda tidak setuju apabila ada yang menyebut bahwa ini merupakan makna simbolik dari loyalitas menteri belum sepenuhnya berpindah ke Prabowo. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, bukan loyalitas belum berpindah gitu ya. Karena Prabowo sendiri memperlihatkan loyalitasnya kepada Presiden Joko Widodo, maka wajar jika menterinya melakukan hal yang sama. Karena status mantan ini diidap oleh Presiden Prabowo, diidap oleh 11 atau 12 menteri yang kembali diperkerjakan sebagai menteri di saat Prabowo. Jadi menurut saya inilah tantangan sesungguhnya, dan berkali-kali saya katakan kepada Presiden Prabowo, bukan berarti kita tidak ingin melihat presiden penggantinya itu santun, hormat kepada mantan yang mendahuluinya. Tetapi yang kritikal di sini adalah ketika kita dihadapkan kepada berbagai persoalan yang menuntut keberanian dan ketegasan dalam pengambilan keputusan untuk penyelamatan nasional, maka yang dibutuhkan sekarang bukan loyalitas gitu ya, loyalitas sang penguasa kepada mantannya saja atau pernyataan heroik, tapi yang dibutuhkan adalah tindakan nyata yang tegas mencerminkan preferensi bangsa ini. Jadi jangan sampai kedekatan hubungan matahari dan bulan itu mengganggu gitu ya. Masalahnya apa? Ini masalahnya masalah psikologis, Mas Samar. Bukan saja seperti yang dinyatakan tadi, oh jangan cemas, kita semua tunduk patuh kepada sang bos sekarang, Presiden Prabowo, kita percaya. Tetapi yang saya khawatirkan adalah persepsi dan psikologi publik yang melihat kebingungan antara hubungan dua tokoh ini gitu. Jangan lupa, politik adalah persepsi dan kondisi itu dibangun berdasarkan penghayatan psikologi rakyat gitu. Kalau misalnya tidak ada batas pemisah antara kekuasaan Jokowi dengan Prabowo selain administratif saja, sekali lagi, kalau tidak ditemukan pemisah antara kekuasaan Jokowi dan Prabowo selain administratif saja, tapi semuanya berlanjut tanpa evaluasi atau tanpa inovasi, ya artinya publik akan bertanya buat apa artinya pemilu, buat apa artinya pergantian kepemimpinan kalau tidak ada input atas kesegaran pemikiran, tindakan, keberanian gitu ya. Jadi itu poinnya, dibutuhkan keberanian moral untuk memilih jalan perubahan dengan melakukan evaluasi dan penyempurnaan. Jadi mengikuti jejak bukan berarti copy paste sepenuhnya dengan memelihara semuanya. Baik loyalitas maupun simbol-simbol kedekatan. Baik, Prof Karim, terima kasih banyak atas informasi komprehensif yang Anda sampaikan dan juga pandangan Anda. Dan mudah-mudahan ini juga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat ya berkaitan dengan fenomena ini. Terima kasih, salam sehat.
Pemirsa, polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terus berlanjut karena sudah menjadi fitnah dan pencemaran nama baik dirinya. Mantan orang nomor 1 Republik Indonesia tersebut akan menempuh jalur hukum. Meski demikian, Joko Widodo sempat menunjukkan seluruh ijazah dirinya, mulai sekolah dasar hingga kuliah, kepada seluruh awak media yang datang di dalam rumahnya. Namun Presiden ke-7 Indonesia tersebut meminta seluruh awak media untuk tidak mengabadikannya. Atas polemik ini, Joko Widodo akan mempertimbangkan membawanya ke ranah hukum dan dirinya siap menunjukkan ijazah asli jika diminta hakim pengadilan. Jokowi menambahkan bahwa pihak-pihak yang menuntut dirinya tidak berwenang mengatur dirinya terkait penunjukan ijazah aslinya. Alhamdulillah sudah saya terima tadi di dalam rumah, dan apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Kemudian yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Yang dilaporkan siapa Pak nanti? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih akan melakukan langkah-langkah lagi Pak. Itu termasuk antisipasi atau peringatan buat mereka atau seperti apa? Enggak. Nanti kan kita segera putuskan. Ya. Yang dilaporkan yang kelompoknya ada beberapa, semuanya atau hanya yang baru ini atau yang kemarin? Nanti kuasa hukum yang akan melihat. Ya, saya kira itu aja. Terkait yang ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Respon mereka tadi seperti apa Pak mendengar jawaban? Ya, terima kasih. Pak, yang beredar kan banyak. Langsung pamit, ya. Ada yang beredar foto ijazah. Aslinya juga sama ya Pak? Foto beredar foto ijazah Pak Jokowi di media sosial itu. Apakah wah, sama? saya nggak pernah melihat. Siap, dengan yang Bapak bawa. Masih. Puluhan orang mendatangi kediaman Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Kedatangan massa untuk mempertanyakan keaslian ijazah mantan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Puluhan warga dari tim pembela ulama dan aktivis berdemonstrasi di depan kediaman Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah untuk mengklarifikasi keaslian ijazah mantan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Massa sempat bertahan di depan pintu masuk kediaman Joko Widodo meski berbarengan dengan ratusan orang yang sedang antre untuk berfoto bersama Joko Widodo. Joko Widodo pun memberi kesempatan kepada perwakilan pendemo untuk berdialog di dalam rumahnya. Namun perwakilan pendemo menyebut tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan.
Pak Jokowi, Pak. Ketemu ya. Terus gimana Pak? Ketemu Barusan Pak gimana Jokowi Pak? dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi, dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya, baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM, ya S1 UGM. Nah, ditunjukkan tidak ditunjukkan. Beliau tidak mengembalikan pengadilan. Kalau pengadilan. Terus langkah apa TPUA setelah ini? Hah? Langkah TPUA setelah ya itu ini tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik. Satu KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat atau masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya, masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu tadi juga keluar tuh, ini sederhana loh, ya itu sederhana gitu, seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat, ini loh gitu kan ijazah asli saya, selesai. Nanti soal pengujian atau verifikasi itu urusan yang lain gitu kan, sebetulnya itu. Sebelumnya ratusan orang yang juga dari tim pembela ulama dan aktivis mendatangi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta untuk meminta klarifikasi kepada UGM terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Perwakilan massa menyebutkan bahwa isu ini akan selesai jika Presiden ke-7 Joko Widodo memperlihatkan ijazahnya kepada khalayak. Presiden Jokowi kita berharapkan untuk punya etikat baik. Kalau memang Presiden itu punya ijazah, serahkan. Saya meyakini kalau itu diserahkan selesai masalahnya. Tetapi ketika di pengadilan kita melihat proses hukum itu berjalan, orang yang menuduh sementara divonis hukum, tetapi belum bisa dibuktikan di pengadilan ijazah itu ada atau tidak. Oleh karena itu hari ini tim pembela ulama dan aktivis dari Jakarta hadir dalam rangka klarifikasi dengan pihak UGM untuk menentukan apakah ijazah itu asli atau tidak. Sementara itu Joko Widodo selalu menyampaikan dirinya benar-benar kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dan ijazahnya resmi dikeluarkan oleh UGM dan sudah disampaikan tidak hanya sekali oleh Rektor UGM hingga dekan. Dari Solo, Jawa Tengah dan Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara itu, tim kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo, Rifai Kusuma Negara menyebutkan kepada awak media bahwa penggugat ijazah Joko Widodo hanya memojokkan pribadi Jokowi, bukan mencari kebenaran. Hal tersebut dijelaskan tim kuasa hukum saat memberikan keterangan soal polemik asli atau palsu ijazah Joko Widodo. Kami tim hukum sudah mengkaji dan sepakat untuk tidak menunjukkan ijazah aslinya. Sekalipun kami semua sudah melihat langsung secara fisik ijazah asli tersebut. Ya. Dan dalam persidangan juga, beberapa persidangan dinyatakan juga oleh kuasa hukum penggugat, tolong tunjukkan kan begitu ya. Dan tidak dikabulkan oleh hakim. Karena memang dari awal kami sudah melihat ini permintaan ini bukan untuk menguji kebenaran, lebih kepada untuk memojokkan dan kepentingan-kepentingan lainnya. Dan terbukti, ya kajian kami terbukti pada saat kemarin dengan etikat baik pihak rektor dan dekan menunjukkan baru salinannya sebagai pihak yang berwenang loh, yang menerbitkannya. Yang terjadi bukan selesai, tapi yang terjadi adalah muncul isu baru, font lah, foto lah. Jadi ini sudah sesuai dengan dugaan kami. Sehingga kami melihat ini hanya sekedar jebakan BP. Tapi apapun itu kami menghormati, menghargai langkah yang dilakukan oleh pihak UGM sebagai lembaga penerbit. Ya, mungkin etikatnya baik agar isu ini selesai, gitu ya. Tapi betul dugaan kami yang terjadi adalah semakin snowball. Gitu. Jadi sekali lagi kami bukannya tidak mau menunjukkan, tapi sepanjang diminta oleh perintah pengadilan oleh penegak hukum. Termasuk misalnya, andai kata kita juga melakukan upaya hukum, maka dengan sendirinya kami secara aktif akan menunjukkan itu kepada penegak hukum terkait. Mungkin itu saja. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali membuat gebrakan. Kali ini Deddy Mulyadi menerbitkan surat edaran yang melarang segala bentuk pungutan yang dilakukan di jalan raya, seperti minta sumbangan untuk pembangunan rumah ibadah. Larangan pungutan menggunakan jalan raya. Jadi
berbagai kegiatan pungutan atas nama sumbangan tempat ibadah atau sumbangan-sumbangan yang lainnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keselamatan lalu lintas, kami akan menyampaikan surat edaran larangan. Melalui unggahannya di media sosial, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melarang meminta sumbangan di jalan utama di seluruh wilayah Jawa Barat, seperti sumbangan rumah ibadah. Deddy menyatakan hal tersebut dapat membuat kemacetan dan menimbulkan citra buruk umat Muslim. Surat edaran terkait hal ini diterbitkan pada Senin 14 April dan ditujukan kepada seluruh pengurus kewilayahan, mulai dari wali kota atau bupati, camat, lurah, dan kepala desa di 27 kota di Jawa Barat. Dalam surat edaran ini, Deddy menekankan agar para pengurus kewilayahan menertibkan aktivitas meminta sumbangan di jalan, bukan hanya untuk pembangunan rumah ibadah, tapi juga bentuk sejenisnya. Larangan ini pun menuai pro dan kontra dari masyarakat. Ganggu juga sih, Pak. Di jalan, iya. Sumbangan, iya. bangunan masjid apa kan. Gimana Bu pendapatnya dengan adanya larangan gubernur itu, Bu? Ya, baik aja. Bagus ya. Memang seharusnya memang tidak pindah di jalanan atau apa, Bu? Ya, jangan di jalanan. Kalau jalanan begini kan terganggu. Kami berharap sekali ada solusinya dari para wali kota, ya, atau pemerintah. Dan tentunya kami berharap sekali dengan Kang Deddy ini yang menyampaikan edaran. Kami sebagai pengurus Masjid Jami Al-Inayah merasa kaget juga gitu dengan keadaan seperti ini. Apalagi kita udah tahap kesininya nih, agak bingung. Jadi intinya gini Pak, saya minta solusi atau jalan keluarnya ada agar bisa diperhatikan tuh masjid itu. Alasan dirinya menertibkan larangan ini demi menjaga keselamatan dan ketertiban lalu lintas di ruang publik. Segera melakukan langkah-langkah antisipasi dampak dari pelarangan tersebut. Misalnya lagi ada pembangunan masjid, lagi ada pembangunan musola, dan sejenisnya. Maka kita akan bersama-sama menyelesaikan problem dari pembangunan tersebut. Karena itu menyangkut martabat kita semua sebagai umat Islam. Dan yang paling utama adalah kita tidak boleh menggunakan jalan di luar kepentingan lalu lintas itu sendiri. Deddy mengingatkan pembangunan masjid harus dilakukan secara tertib dan tidak melanggar aturan. Deddy mendorong warga melakukan penggalangan dana yang lebih terorganisir dan tidak membahayakan dan memicu kemacetan jalan raya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kembali di iNews Sore, pemirsa, ratusan pekerja pendamping desa memaksa masuk ke dalam gedung Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal saat berunjuk rasa. Mereka menuntut Menteri Desa dicopot lantaran telah memecat pendamping desa secara sepihak. Di belakang mobil, maju ke depan, kawan-kawanku, sahabat-sahabat juang, para pendamping desa, kau dihinakan, kau tak kembangkan kembali. Dengan membawa poster dan spanduk tuntutan, ratusan pendamping desa yang tergabung dalam Aliansi Pendamping Desa Merah Putih berunjuk rasa di depan gedung Kementerian Desa. Massa memaksa masuk ke dalam gedung yang dijaga ketat oleh petugas pengamanan dan kepolisian. Aksi saling dorong antara petugas dan massa tak terhindarkan. Hal ini membuat pagar utama gedung terbuka dan massa merangsak masuk ke dalam gedung. Unjuk rasa ini sebagai bentuk penolakan kebijakan Menteri Desa PDT tentang PHK sepihak kepada pendamping desa yang pernah mengikuti pencalonan sebagai anggota legislatif pada pemilu 2024. Total ada 1.040 orang pendamping desa di tahun 2025 yang kehilangan pekerjaannya. Kami hadir ke tempat ini, kami ingin menunjukkan bahwa kami sangat profesional dan berintegritas dalam membangun desa, dalam mendampingi desa. Yang menjadi persoalan bahwa kami hari ini yang berjumlah 1.040 orang dan ribuan orang lain atas kebijakan yang tidak populer, atas kebijakan yang jolim oleh
Menteri Desa Randy Sutanto melakukan PHK terhadap kami seluruh pendamping desa 1.040 orang. Para peserta aksi juga meminta Presiden Prabowo agar mencopot Yandri Susanto sebagai Menteri Desa karena dianggap tidak memihak kepada pekerja pendamping desa. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat kembali erupsi. Letusan disertai suara dentuman terlihat hingga radius 5 km. Gunung Merapi di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat kembali erupsi. Saat erupsi terjadi, warga yang berada di kebun Kecamatan Ampe Angkek mendengar letusan disertai suara dentuman. Pada radius 5 km dari pusat erupsi, terlihat kawah yang berada di puncak Gunung Merapi mengeluarkan asap tebal membumbung ke langit. Dengan durasi erupsi selama 52 detik, asap teramati dengan tinggi kolom 800 meter condong ke arah timur laut. Untuk status Gunung Merapi sendiri saat ini masih pada level 2, kemudian untuk arah angin ke timur laut sehingga diperkirakan untuk hujan abu ke arah timur laut. Gunung Merapi saat ini berstatus waspada atau berada pada level 2. Warga, pendaki, hingga wisatawan dilarang beraktivitas dalam radius 3 km dari pusat erupsi Gunung Merapi. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 1 tersangka baru dalam kasus dugaan suap terkait vonis lepas kepada terdakwa korporasi kasus korupsi ekspor CPO. Tersangka baru berinisial MSY. Kejaksaan Agung kembali menetapkan 1 tersangka baru dalam kasus dugaan suap terkait vonis lepas kepada terdakwa korporasi kasus korupsi ekspor CPO. Tersangka baru berinisial MSY yang merupakan Social Security Legal Wilmar Group. MSY ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Jakarta. Selain menetapkan tersangka baru, Kejagung juga telah melakukan penggeledahan di 3 lokasi dan menyita 2 mobil mewah. Keterangan saksi dan dokumen, baik yang diperoleh pada hari ini maupun 2 hari yang lalu, penyidik menyimpulkan telah ditemukan 2 alat bukti yang cukup sehingga pada malam ini menetapkan 1 orang tersangka atas nama MSY. Ya, atas nama MSY, di mana yang bersangkutan sebagai Social Security Legal Wilmar Group. Terhadap tersangka dilakukan penahanan 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung Republik Indonesia berdasarkan surat penahanan nomor 28 tanggal 15 April 2025. Dengan demikian, Kejagung saat ini telah menetapkan sebanyak 8 tersangka dalam skandal suap vonis lepas kasus minyak goreng. Ketujuh tersangka sebelumnya terdiri dari 4 hakim, 1 panitera, dan 2 pengacara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Empat hakim yang terjerat suap kasus ekspor minyak goreng pernah menjadi sorotan publik saat menangani kasus-kasus besar. Mulai dari sidang kasus KM50, pembunuhan Brigadir Yosua, penyiraman penyidik KPK Novel Baswedan, hingga kasus yang menjerat petinggi FPI Rizik Syihab.
Kejaksaan Agung telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus dugaan jual beli putusan dalam perkara korupsi bahan baku minyak goreng. 3 diantaranya merupakan hakim dan 1 ketua pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kejagung mengungkap Ketua PN Jakarta Selatan memberikan uang suap kepada 3 hakim sebanyak 22,5 miliar rupiah. Uang tersebut diberikan 2 kali dengan nominal 4,5 miliar dan 18 miliar rupiah dengan pesan agar hakim memvonis lepas 3 terdakwa korupsi. Sebelumnya, keempat hakim yang terjerat suap kasus ekspor minyak goreng ini pernah jadi sorotan publik saat menangani kasus-kasus besar. Tersangka kasus suap penanganan korupsi ekspor minyak sawit mentah Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pernah menangani sejumlah kasus besar. Nama Arif sebelumnya pernah menjadi sorotan publik saat memutus vonis bebas terhadap terdakwa penembak Laskar Front Pembela Islam atau dikenal dengan peristiwa kilometer 50. Selain itu, Arif juga pernah menjatuhkan vonis bebas terhadap selebritas Ashanti pada 2019 dalam kasus pencemaran nama baik senilai 14,3 miliar. Tersangka lainnya Hakim Ali Muhtarom juga jadi sorotan. Ia merupakan salah satu hakim pengadilan tipikor Jakarta yang sempat menangani sejumlah perkara seperti kasus korupsi PT Asabri, kemudian kasus korupsi mantan Gubernur Papua Lukas NMB, kasus korupsi PT S4G Kemenkominfo, hingga menangani perkara korupsi impor gula. Dalam kasus ini menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Usai Ali Muhtarom jadi tersangka, posisinya dalam penanganan perkara ini digantikan hakim lain. Hakim lainnya yang jadi tersangka adalah Juyamto. Namanya mencuat setelah menangani kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan pada 2019. Saat itu Juyamto memvonis 2 terdakwa penyiraman masing-masing 2 tahun dan 1,5 tahun penjara. Selain itu, Juyamto juga pernah menangani perkara perintangan penyidikan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat yang menjerat Verdi Sambo. Beberapa waktu lalu, Juyamto juga menjadi hakim tunggal dalam sidang pra-peradilan yang diajukan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Dalam putusannya, Juyamto menolak pra-peradilan Hasto. Adapun Hakim Agam Syarif Baharudin pernah menangani perkara kasus korporasi termasuk di sektor kelapa sawit hingga kasus yang menyeret petinggi FPI Rizik Syihab terkait dengan kasus kerumunan yang melanggar protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.